Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Maba'at kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kabar terbaru kaum muslimin dari channel Nasirus Sunnah. Ya, Habib Rizik pamit tinggalkan Indonesia, pulang ke Yaman. Semoga tenang di sana Habib. Ya, kalau memang berita itu benar kaum muslimin ya, mudah-mudahan Pak Rizik Syihab tidak kembali lagi ke Indonesia ya. Karena kalau kembali ke Indonesia bikin kacau saja kaum muslimin. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Nah, coba kita simak. Ini yang awalnya saya mengira video baru teman-teman, karena saya berpikir ya kepulangan Pak Rizik Syihab ke negeri Yaman sepertinya agak jarang tereksposnya. Jadi begitu saya melihat video ini, saya berpikir Pak Rizik Syihab ini benar-benar pulang ke negeri nenek moyangnya teman-teman. Ternyata ini juga termasuk video lama. Nah, jadi ini video lama ternyata kaum muslimin ya. Padahal ya kita berharap Pak Rizik Syihab ini ya benar-benar pulang ke Yaman kaum muslimin ya. Bahkan nggak balik-balik lagi ke Indonesia ya, karena membuat kekacauan saja kaum muslimin ya. Dulu ketika Pak Rizik Syihab meninggalkan Indonesia selama 3,5 tahun ya, kabur ke Arab Saudi ya, aman sepertinya kaum muslimin ya, nggak ada kegaduhan-kegaduhan yang seperti ini ya. Apalagi sekarang ini hebat sekali provokasi dari Pak Rizik Syihab ini kaum muslimin ya. Kita tahu ya, Pak Rizik Syihab memprovokasi masyarakat untuk perang melawan sesama muslim ya. Itu ajaran siapa? Ajaran siapa? Ya, masa perang melawan sesama muslim? Ya, padahal Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk memerangi kaum muslimin. Nggak boleh kaum muslimin. Ya, mencela kaum muslimin fasik. Ya, memerangi kaum muslimin kufur. Lah sementara ini ngaku cucu Nabi, tapi membuat provokasi untuk mengadu domba sesama kaum muslimin. Kaum muslimin diajak perang. Ya kan kacau nih kaum muslimin ya. Ya, sebenarnya kita berharap ini kejadian baru, ternyata ini kejadian lama kaum muslimin ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dari Pak Rizik Syihab untuk bisa kembali lagi ke Yaman kaum muslimin ya. Karena kalau di Yaman itu kan negerinya para wali, negerinya impian orang-orang soleh ya. Kenapa Pak Rizik Syihab nggak pengen pulang ke sana, tinggal di sana ya? Kalau di Indonesia ya sudah tinggalkan saja ya. Tinggalkan saja Indonesia ya. Kalau masalah dakwah di Indonesia ini, Indonesia insya Allah nggak kekurangan yang namanya ustadz, kiai, buya ya, banyak sekali. Coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin. Ketika beliau di kota suci Mekah, beliau sempat berkunjung ke negeri Yaman teman-teman, karena ternyata di situ memang negeri leluhur Pak Rizik Syihab ya. Bahkan kalau tidak salah dalam narasi video ini ada anak dan cucu beliau yang ada di negeri Yaman. Coba kita simak videonya teman-teman. Setelah sempat tinggal di Arab Saudi, pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab saat ini berada di kota Tarim, wilayah Yaman Selatan. Yaman Selatan. Berdasarkan keterangan dari keluarganya, Rizik Syihab datang beberapa hari sebelum Idul Fitri. Kedatangannya ini untuk mengunjungi keluarganya karena anak dan cucunya bermukim di wilayah ini. Selain itu, ia juga akan berziarah karena dari wilayah inilah leluhur Rizik Syihab berasal. Selama di Yaman, Rizik Syihab bersilaturahmi dengan para ulama yang ada di kota ini. Salah satunya adalah Habib Umar bin Hafiz, yang merupakan pimpinan lembaga pendidikan Darul Mustafa. Tarim merupakan sebuah kota yang berada di wilayah Hadramaut, Yaman Selatan. Wilayah ini dikenal sebagai kota Habib karena banyak bermukim keturunan Nabi Muhammad SAW yang menjadi ulama. Belum diketahui secara pasti sampai kapan Rizik Syihab akan tinggal di kota Tarim. Ini yang awalnya saya mengira Pak Rizik Syihab ini benar-benar pulang ke negeri Yaman, negeri leluhurnya teman-teman, karena mungkin saya berpikir Pak Rizik Syihab ini sudah mulai sadar ya, daripada saya tinggal di Indonesia ya hanya membuat kegaduhan ya di tengah-tengah masyarakat, maka saya berpikir beliau ini ya memilih untuk kembali ke negeri leluhurnya. Ternyata ini juga video lama teman-teman ya. Ya kalau secara jujur teman-teman, dari dalam hati saya pribadi ya mohon maaf, ini bukan bermaksud untuk ya mengusir atau segala macam, karena kita juga nggak punya hak teman-teman. Tapi sekali lagi saya katakan teman-teman, kalau Pak Rizik Syihab ini mau berpikir secara akal sehat ya, daripada beliau ini membuat kegaduhan ya, adu domba, provokasi di tengah masyarakat Indonesia yang sebenarnya asal muasalnya kita ini tenang-tenang saja teman-teman di negeri kita ini
Ya maka sebaiknya kalau menurut akal sehat saya teman-teman ya, beliau Pak Rizik Syihab ini mulai berpikir ya, atau mungkin ada dua pilihan teman-teman ya. Seperti kata Pak Guru Gembul kemarin itu, sebaiknya Pak Rizik Syihab ini lebih menyibukkan diri untuk amalan sendiri. Artinya tidak terlalu banyak muncul di publik, di media sosial teman-teman. Kalau hanya untuk menebarkan kebencian ya, adu domba provokasi terhadap masyarakat teman-teman. Atau pilihan yang kedua teman-teman ya, ya sebaiknya Pak Rizik Syihab ini sekedar pilihan saja teman-teman, karena beliau kan punya banyak pilihan teman-teman, nggak kesulitan insya Allah ya. Seperti pengakuan beliau tadi di kota suci Mekah saja 3,5 tahun, alhamdulillah kata beliau, isu-isu yang mengatakan bahwa saya mengalami kesusahan, alhamdulillah itu tidak ada ya. Meskipun katanya ada sebagian orang yang ingin membuat kami susah. Artinya kan Pak Rizik Syihab ini sebenarnya punya pilihan, bisa tinggal di mana saja ya. Lebih-lebih video yang kedua tadi, yang awalnya saya berpikir itu video baru teman-teman ya, demi untuk meredam kegaduhan di masyarakat Indonesia saat ini teman-teman, maka saya berpikir Pak Rizik Syihab lebih memilih untuk kembali ke negeri leluhurnya, nenek moyangnya teman-teman, di kota Tarim. Artinya Pak Rizik Syihab ini punya pilihan lah tempat tinggal teman-teman. Seharusnya ini menurut saya pribadi teman-teman, terserah kalian mau setuju atau tidak. Daripada kita membuat kegaduhan terus menerus, coba bayangkan ya, sebelum Pak Rizik Syihab kabur-kaburan dulu ke Arab Saudi juga seperti ini kan ya, membuat kegaduhan di masyarakat, provokasi. Begitu beliau kabur teman-teman ya, cukup tenang kita waktu itu ya, 3,5 tahun. Pulang lagi teman-teman, muncul lagi kegaduhan seperti yang terjadi saat ini teman-teman. Bahkan awal-awal kepulangan Pak Rizik Syihab ini sudah mulai lagi teman-teman ya, mulai beliau ini menebarkan ya seperti narasi-narasi yang biasa kita dengar dari beliau teman-teman, provokasi ya, menghasutnya. Ini yang saya rasakan karena saya cukup lama mengikuti pergerakan sepak terjang dari Pak Rizik Syihab ini sebelum saya punya media sendiri teman-teman ya. Nah, kaum muslimin ya, memang sangat mengherankan kaum muslimin ya, para Khabib Ba'alawi itu ya. Kenapa mereka milih tinggal di Indonesia? Padahal kalau menurut klaim-klaim mereka ya, Yaman itu luar biasa, negerinya wali ya, negerinya wali, negeri impiannya orang soleh ya. Dan di sana itu nggak ada anak-anak yang tumbuh ya, tumbuh dewasa kemudian punya kumis kecuali sudah jadi wali. Artinya di sana isinya wali semua ya. Tapi kenapa pilih tinggal di Indonesia? Di kota Tarim, bayi-bayi yang ada di kota Tarim itu, mereka itu nggak tumbuh balik kecuali mereka sudah jadi wali. Mayuhammim syaribu, nggak ada yang tumbuh kumis illa wagudu mukashif, kecuali sudah jadi wali. Coba ya, sedemikian hebatnya kota Tarim ya. Anak kecil saja tidak tumbuh dewasa punya kumis kecuali sudah jadi wali. Tapi yang mengherankan nggak ada sama sekali para Khabib Ba'alawi yang ada di Indonesia. Bahkan sampai Pak Rizik Syihab ya, yang kemudian pengen tinggal di Tarim. Nggak ada. Nggak ada. Padahal ya kalau memang mereka ini klaimnya benar ya, pasti mereka pengen tinggal di Tarim. Karena di sana negerinya orang-orang soleh, kumpulnya orang-orang soleh, nggak ada kemaksiatan. Ya, bahkan ada video yang mengatakan bahwa orang-orang Tarim itu ya sifatnya malah seperti malaikat, bukan seperti manusia. Harusnya ini omongan cakep, baik. Harusnya ditulis bukan kayak begitu. Harusnya ditulis orang-orang di kota Tarim lebih mulia daripada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang di kota Tarim lebih mulia daripada malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ya, bukankah lebih enak tinggal di Tarim? Ya, tinggal bersama orang-orang yang bahkan sifatnya lebih mulia daripada malaikat. Daripada Pak Rizik tinggal di Indonesia. Ya, urat lehernya sampai keluar, tegang terus, ngajak perang. Bapak Prabowo Subianto Presiden segera perintahkan Panglima TNI, jangan sampai perang ini Pak di negeri kita Pak. Jangan. Kalau Presiden nggak mau tahu, Panglima TNI nggak mau tahu, Kapolri nggak mau tahu, saya akan bikin pasukan besar-besaran di Indonesia. Kita akan perang, kita akan kejar, hajar, habisi, ganyang semua monyet PKI yang selama ini menghina ulama, menghina habaib, menghina muhibbin, menghina NKRI, dan pura-pura bela Pancasila. Saya tanya sekali lagi, semua siap berjuang? Siap ikut Habib? Takbir! Nah, coba ya, memprovokasi kaum muslimin untuk saling perang ya. Apa nggak lebih enak tinggal di Yaman? Aman, tentram, enak ya. Ya kalau memang Indonesia ini kacau, ya tinggalkan Pak Rizik. Enakan tinggal di Yaman. Ya, enakan tinggal di Yaman, bawa semua itu mukibin, bawa semua.
Semua Ba'alawi itu ya diajak pulang ke Yaman semua, ya kan enak tinggal bersama orang-orang yang mereka lebih mulia daripada malaikat, ya. Dan katanya berdoa di Tarim meskipun di dalam kamar mandi, di dalam WC itu doanya kabul. Ya doakan Indonesia, doakan dari Yaman, ya, daripada perang, ya kan. Ada cara yang lebih bagus, cara yang lebih baik, ya. Doakan pergi ke Yaman, tinggal di Yaman. Pak Rizik Syihab itu di sana aman, tentram, nyaman. Mokeben juga ikut ke sana, Ba'alawi juga di sana tinggal aman, tentram, nyaman, ya. Tinggal bersama para wali, tinggal di negeri impian orang soleh. Sementara Indonesia didoakan dari Yaman supaya terkabul. Doakan negara Indonesia ini menjadi negara yang baik, ya. Ya kan seperti itu. Ini sok-sokan kalau bicara Yaman, bicara Tarim, luar biasa, ya. Tapi nggak pengen sama sekali tinggal di Tarim. Bahkan ketika sudah sampai di Tarim, anak cucunya ada di sana, nggak pengen juga tinggal di Tarim. Malah balik lagi ke Indonesia, buat kekacauan lagi, ya. Parah. Ya, mudah-mudahan Pak Rizik Syihab ini berpikir ulang untuk bisa balik ke Yaman lagi kaum muslimin, ya, nggak pulang-pulang ke Indonesia. Ya, kalau di Indonesia masalah dai, masalah pendakwah banyak Pak Rizik Syihab, ya. Para asatidz yang mendakwahkan sunnah, ya, memerangi syirik, tahayul, bid'ah, khurafat banyak, ya. Jadi Indonesia ini kalau ditinggalkan para habib Ba'alawi, ditinggalkan para mukibin, ya insya Allah ini bisa menjadi negeri yang benar-benar menegakkan syariat Islam yang benar, ya. Ya kalau mau syirik, tahayul, bid'ah, khurafat, ya silahkan lestarikan di Yaman sana. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.